warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kembali kita akan lanjutkan kajian akhlak ataupun tasawuf yang fardu ain bagi kita mempelajarinya, terlebih utama lagi mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Telah sudah kita bahas dan kita kaji menjauhkan maksiat yang zahir, kemudian sudah masuk kita membahas maksiat yang batin. Pada malam ini kita akan lanjutkan. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Al-faslus tsani fi syarhil kalam. Bermula pasal yang kedua pada menyatakan akan syarhul kalam. Apa itu syarhul kalam? Adapun syarhul kalam, yakni sangat gemar kepada membanyakkan perkataan, maka yaitu dicela oleh syara'. Pasal yang kedua ini menyatakan sedapat mungkin kita menjauhkan daripada membanyakkan perkataan. Dalam tanda kutip ya, Bapak Ibu rahimakumullah, perkataan tentunya yang tidak baik. Namun perkataan yang baik, apalagi anjuran zikir kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyak. Sebutlah nama-nama Allah yang kita hafal. La ilaha illallah. Rutin terus. Cuman kalau kita mengamalkan zikir itu, tak usah ada gigi 1, gigi 2, gigi 3. Walaupun di tahlilan, tak palah ngebut. Kalau kita nak sampaikan 100, biasa aja. La ilaha illallah. Kita tarik dari bawah, terus sampai ke otak. Illallah. Guncamkan ke bawah 2 jari di puting susu. Dari bawah puting susu kita. Seperti itulah. Ingatlah ketika kita berzikir itu sifat istighna dan iftikar. Kajian tauhid itu nanti. Yang terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah. Kaya Tuhan atas tiap-tiap barang yang lainnya, dan berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighna itu kaya Allah atas tiap barang yang lain. Kalau iftikar, yang lain berkehendak kepada Allah. Singkatnya istighna itu Allah tak butuh siapapun. Singkatnya iftikar itu yang lain butuh kepada Allah. Jadi kita ini sebenarnya fakir. Yang kaya itu hanya Allah. Kalau itu banyakkan. Kalau dapat jangan kurang 300 setiap harinya.
Daripada bercakap yang tak ada hasil, duduk kita di warung, lewat orang kita bahas. Musim politik ni macam-macam lah. Ya tidak, itu kadang tak kita sadari. Jadi entengnya tuh memahaminya ini, tapi mengamalkannya sulit. Ya tak Bu? Di rumah sendiri pun sama suami kita, sama anak-anak kita tentang perkataan. Nah, sangat gemar kepada membanyakkan perkataan itu dicela oleh syara. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Bisa dilihat di dalam surah An-Nisa ayat 114. Kalau kita lanjutkan lagi ayatnya, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima. Artinya, tiada kebajikan pada membanyakkan mereka itu akan perkataan. Tidak ada kebajikan kepada mereka itu, siapa saja mereka itu, yang membanyakkan perkataan, melainkan seorang yang menyuruh dengan berbuat sedekah atau menyuruh dengan berbuat kebajikan atau mendamaikan antara orang yang berkelahi. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Membanyak perkataan dilarang, dicela oleh syara. Siapa saja pun, tak ada kebaikan membanyakkan perkataan. Illa ada pengecualiannya. Ada pengecualiannya. Man amara bi shadaqah. Dia berkata dengan perkataan dakwah, menyebarkan kelebihan sedekah. Berinfaklah, bersedekahlah. Semisal itu. Itulah tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Allazi, apa sambungannya itu surah Al-Baqarah? Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Allah yang mengetahui maksud. Zalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Qur'an ini tak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu orang-orang yang beriman kepada al-ghaib. Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimu as-shalah. Dan mereka itu yang bertakwa tentunya mendirikan salat. Wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan memberikan infak, memberikan sedekah. Yang telah diberikan Allah rezeki kepada kita, dia infakkan. Seperti itu. Jadi dia ngomong seperti itu karena ada anjuran Allah. Sehingga orang terangsang untuk memberikan sedekahnya. Baik sedekah wajib seperti zakat. Kadang zakat banyak yang tak tahu. Dia tanam padi sebanyak-banyaknya, tak tahu dia zakat. Setelah panen,
Udah dipanggilnya orang kenduri dia. Ini beras baru. Berzakat tidak juga. Wah, modal dah sekian. Enak saja pula. Ketika padi kita itu di tengah sawah, udah panen dia. Apalagi puluhan hektar. Bukan punya kita itu semua. Ada hak fakir miskin di situ. Makanya tak boleh kita makan duluan. Kita bagi sama yang berhak itu. Kenapa dia ambil itu semua, tak diberikan langsung dia jual? Karena tak paham mungkin. Jadi itulah. Jadi dia berdakwah. Oh, rupanya aku dulu tersalah. Panen sekali lagi berzakat. Ya, itu kewajiban. Mesti. Kalau kewajiban itu baru martabat salim tempoh hari kan. Martabat salim itu orang yang hanya melaksanakan segala kewajiban tok. Yang sunat tak dikerjakan. Kalau sholat yang wajib tok. Yang sunat tidak. Itu martabat salim. Tapi tidak dia melaksanakan maksiat. Lumayan martabat salim. Asalkan jangan martabat khasir. Martabat orang yang mengalami kerugian. Siapa itu? Jangankan yang sunat dia kerjakan. Yang wajib sekalipun tak pernah dia kerjakan. Kalaupun dia kerjakan karena sonang hatinya, rezekinya banyak hari itu, sholat dia. Waktu meninggal, sholat dia, segan sama orang. Waktu hari raya, masuk dia ke dalam masjid. Nah, jadi ada orang seperti itu. Bisa jadi ada. Boleh jadi kita tahu sendiri. Boleh jadi di antara saudara-saudara kita. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Salat wajib, ya Allah yang karim. Yang sudah kita bahas, salat fardu itu tak boleh tidak, mesti kita kerjakan. Tak boleh kita tinggalkan. Ibadah pokok yang nomor 1 setelah akidah. Salat merupakan tolok ukur diterima ibadah kita atau tidak. Haji dia berkali-kali. Dan ibadah yang lain dikerjakannya. Ibadah yang wajib, tapi selain sholat. Sahkah ibadah hajinya? Sahkah ibadah puasanya? Ibadah zakatnya? Sah. Tapi kalau dia tidak sholat, di sisi Allah, zong. Kosong. Kenapa? Karena ibadah sholat itu tolok ukur diterima atau tidaknya ibadah kita. Seperti itu. Jadi orang yang tidak sholat itu bisalah kita katakan dia takabur. Ah, aku tidak takabur. Orangnya ramah, sama-sama manusia. Tapi dia takabur. Kenapa takabur? Yang menyuruh sujud siapa? Allah. Yang menyuruh sholat siapa? Allah. Mau tidak? Tak mau. Karena apa? Karena malas. Karena malas tuh. Kalau tidak karena malas, ada satu lagi lebih berbahaya. Menantang kewajiban sholat. Bisa jadi kafir. Kalau masih malas nggak kafir. Dosa besar. Tapi nanti sulitnya ketika bertobat, wajib diqadha. Semenjak balik itu, ya sholat, wajib diqadha. Itu sepakat ulama 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jangan tak diqadha pula, cukup yang baik-baik saja. Wah, tunggulah 70 tahun nanti bertobat aku. Tak usah sholat dulu sampai 70 tahun, barulah sholat. Dah yang dulu-dulu tuh cukuplah amal baik. Tak bisa. Itu pendapat ulama yang bukan dari ulama yang 4 itu. Sedangkan ulama yang 4 itu orang tuh ahli hadis, orang hebat. Mereka itu mengatakan wajib diqadha. Jangan itu dipermasalahkan lagi. Tahu banyak cerai. Ini bingung kadang talak. Kalau jatuh talak 3 jadi berapa? 3 apa 1? 3. Semalam itu udah dimusyawarahkan di MUI talak 3 yang dilontarkan oleh suaminya dengan satu perkataan, aku ceraikan engkau, talak 3 sekaligus, jatuh sebagaimana disebutkan itu. Kalau lebih dari 3 aku ceraikan engkau talak 1000. Itu udah banyak kali lah pula.
Dah, buang yang lain itu, tinggal 3. Maksudnya itu 3 yang dipakai. Jangan sempat nanti kita tersalah. Kenapa itu jumhur ulama? 4 mazhab. Jadi kadang-kadang jatuh talak 1 itu lebih beredar lagi, seolah-olah itu pendapat yang kuat. Padahal tidak. Jumhurul ulama, talak 3 itu jatuh 3. Allah, itu kadang-kadang kita tersalah. Kenapa itu? Karena orang itu pintar mendakwahkan ini suara talak 3 jatuh 1, talak 3 jatuh 1. Itu saja yang kita dengar, seolah-olah itu yang kuat. Jangan sempat kita tersalah. Termasuk masalah qadha. Itu dipikirnya seperti itu. Sulit kita nanti setelah bertobat membayarnya itu. Berat. Apalagi puasa. Ini dekat bulan puasa kan. Ini bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan. Yang tinggal-tinggal dulu tuh dibayarlah sekarang. Nanti menyosal kita. Jadi kata-kata seperti itulah, misal menasihati orang, tak masalah banyak. Tak masalah. Yang tak boleh tuh ngerumpi apa? Menghibah, dibahas, gosip. Tak betul pula cakap tuh yang begitu gini. Dia pula lebih tahu lagi dia kelakuan orang. Tak boleh, walaupun dia maksiat sekalipun. Tak boleh kita ghibah. Membetul kelakuannya itu memang jahat. Di kampung ni, ya Allah ya Karim, tak adalah yang paling bandal, yang paling jahat melainkan si Polan. Walaupun dia memang begitu, tak boleh kita ghibah seperti itu, kita bahas begini. Kecuali dalam rangka menasihati, mencari solusi. Lain hal. Kalau ngomong-ngomong aja bukan berubah deh. Kalau kita mau mengadukan ke polisi, kita sebutkanlah keburukan orang itu, tak masalah. Kalau tidak nanti macam mana pula melaporkannya, apa hajat nih? Melapor datang ke sini Pak, nak dicakapkan Pak, nanti menghibah pula, udahlah balik aja kau. Boleh. Seorang istri nanti mengadu di pengadilan karena KDRT, Bu, apa hajat datang ke sini? Mengadukan hal tentang suamiku. Macam mana suami ibu? Akan diceritakanlah keburukannya tuh. Nak diceritakan, nanti ribah pula Pak. Udahlah balik saja kau. Apa yang nak dibahas? Itu boleh menceritakan keburukan suami kita, menzolimi kita, supaya tahu kelakuannya itu bisa nanti dirubah dengan cara mengadu di pengadilan. Tak bisa dinasihati, kalau tak bisa barulah pisah. Jadi itu boleh menganjurkan untuk sedekah, kalau tidak tak usah bercakap. Kalau tidak tak usah bercakap. Asalkan keluar tak elok saja. Untuk apa dikeluarkan? Gitu. Asalkan bercakap tak elok saja. Ada yang mengadu kepada saya tentang istrinya. Aduh Pak, macam mana Pak Isa? Macam mana caranya Pak Isa? Asalkan keluar 2 biji saja. Pun 2 biji saja. Kalau tidak anjing, babi saat marah. Asalkan marah, anjing semua babi. Macam manalah cara menasihati? Nasihati terus. Bersabar kita kalau ada istri kita seperti itu. Memang sulit. Asal keluar anjing babi. Tak ada gajah, tak ada kucing, tak ada ayam. Kadang kita pun mau juga gitu. Silap dia, tapi itu je terbayang. Jadi perkataan yang baik yang kita bicarakan kepada sesama manusia. Nah, kita lanjutkan kembali. Mendamaikan antara orang berkelahi, boleh. Kalau tidak bercakap, macam mana mendamaikan? Saya pernah datang minta tolong, sama-sama membantulah. Kadang-kadang keluarga awak sendiri tak bisa kita menyelesaikannya, minta bantuan orang lain. Ini mungkinlah begitu.
abang, datanglah saya, talak tinggal satu lagi. Istrinya mau minta cerai. Nah, saya datangi, ngobrol begitu, gini. Akhirnya minta maaflah suami kepada istri, berjanji. Jadi si istri minta apa namanya itu untuk macam taklik talak lah. Apabila dibuat begini, nanti jatuh talak. Tak usahlah pakai itu. Nanti ini talak satu, bisa saja nanti sengaja tak sengaja kena itu. Habis. Nah, tinggal sebiji lagi. Dah berjanji kau kepada Allah Subhanahu wa taala agar kau tidak mengulangi perbuatan kau yang menzalimi istri. Berjanjilah. Akhirnya menangislah orang tuh. Saya tidak menangis. Nah, dialah laki bini menangis. Alhamdulillah sampai sekarang aman. Walaupun tinggal satu lagi tolak. Nah, kenapa gitu? Dia minta bantuan sama saudara-saudara. Karena tak bisa menyelesaikan, kita pun gitu. Kalau tak dapat lagi, kita datangi yang disegani dia. Seperti itulah caranya. Jangan main banting-banting saja kan. Nah. Tadi malam gitu juga. Jumpa sama kawan. Macam mana nih Pak cara? Hari itu dia juga minta nikah. Sekarang awak dikatakannya susah, malu pula nengok awak. Istri pula ditinggalkannya suaminya. Itu bisa jadi nusus. Durhakanya seorang istri kepada suami. Tak wajib lanjut. Mengadu ke pengadilan, nak minta cerai tak bisa istrinya. Kenapa? Karena nikah siri. Sulit tak? Sulit. Dah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa ada yang percaya, maksudnya beriman kepada Allah dan hari kemudian, maksudnya hari kiamat, maka hendaklah ia berkata khairan, baik. Kalau tidak baik, auliyasmut. Kalau tak bisa berbuat baik, cakapnya tadi, maka diam. Payah tak? Payah. Nah, kalau masalah akhlak ini, tak apalah dipaham kali. Asalkan dibaca, pahamlah. Wak. Bahkan bisa kita, seolah-olah macam kita disindir kitab nih. Kan bisa jadi kita pelakunya. Yang disebutkan itu. Asal keluar menyalah aja cakap awak. Sama kawan begitu gini, kan kita bergaul, ada sajalah datang panas emosi. Ketika panas tuh kata-kata tuh tak terkontrol, sama saja dengan media apa namanya itu, WhatsApp, Facebook, kata-kata gitu bisa panas walaupun tidak bersuara. Itu termasuk bagian lidah juga tuh. Dari mana datangnya? Ketidak dengan kemauan kita. Diungkapkan kata-kata itu, lihat tulisan sama. Hati-hatilah kalau orang tuh mencaci awak, lantak sih. Dah, tinggalkan. Di kajian agama pun ada. Ada di grup kitab ini. Jadi ada yang fanatik kali, wah begini gini. Dah, tinggalkan saja. Untuk apa masuk dalam grup itu? Awak makin panas, terkuras untuk hal yang sia-sia, bahkan mendapat dosa. Ada, tinggalkan. Begitu juga nanti di warung-warung misalnya. Terjadi perkelahian begitu gini, panas awak. Surah, nak jawab. Setan itu memang gitu. Jangan kau sempat kalah. Itu je tak bisa kau menjawabnya. Berkelahi lah. Ada, tinggalkan. Nak meninggalkan itulah sayang kadang. Sayang pula nak meninggalkannya. Ingin nak membalasnya. Supaya dia kalah. Itu tadilah yang nak kita tahan. Sulit tak? Sulit. Aja berusaha lah gitu. Allah, kalau tak bisa bercakap yang elok, waliyakul khairan, auliyasmut. Lebih baik itu diam. Hadis itu riwayat Bukhari, Muslim. Di hadis sahih. Allah.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kasura kalamuhu kasura saqutuhu wa man kasura saqutuhu kasura dzunubuhu wa man kasura dzunubuhu kana naru aulabi." Artinya barang siapa banyak perkataan niscaya banyak jatuhnya, maksudnya banyak salahnya. Dan barang siapa banyak jatuhnya, banyak salahnya, niscaya banyak dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, niscaya adalah api neraka itu terlebih aula dengan dia. Nah, banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, neraka. Ini maksudnya cakap yang tak elok nih. Habis tentang perkataan. Menjaga itu saja pun sulit kita. Kalau kita bisa jaga kalam kita tuh, perkataan kita tuh. Di rumah, di mana saja kita berkumpul sama kawan, alhamdulillah bagus. Ada orang itu kadang ada. Bisa nanti istri orang, oh kalau waktu sama suami tak pernah melawan. Diam aja. Marah pun suaminya, diam saja. Sama orang tak banyak, tak cakap-cakap, diam. Menghadiri sih tapi diam aja. Ngapa diam aja? Dia bisu. Sama suaminya diam, sama orang diam. Karena bisu. Jadi ada juga untungnya bisu tuh. Jadi perkataan dia tuh tak ada. Kalau ada pun kan gini lah. Siapa kali lah imbangnya gini-gini. Kayak gitu. Lebih banyak kita nih. Jadi hati-hatilah kita yang ada suara nih. Allah. Banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah zikir yang enteng sebutan di lidah, tapi berat timbangan nanti di hari kiamat. Apa itu? Dan Allah cinta. Subhanallahil azim, ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Apa payahnya? Itu hadis Rasul. Enteng, mudah kita menyebutnya, tapi kalau ditimbang berat pahalanya tuh. Dan Allah suka. Itu dia. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha mulia. Habis itu pasal yang kedua. Pasal yang pertama itu sarhut ta'am, gemar kepada membanyakkan makan. Oh tak boleh Pak banyak makan. Muntah-muntah kaya pula bila boleh. Berlebih-lebih itu tak boleh. Kita tambah satu lagi. Al-faslus salis. Pasal yang ketiga. Fil ghadab. Pada menyatakan ghadab. Ghadab itu marah. Ini payah juga. Artinya bermula pasal yang ketiga pada menyatakan ghadab. Adapun ghadab yakni marah, maka yaitu dicela oleh syarak. Marah dicela oleh syarak. Jangan kita marah. Pesan Rasul gitu. Ada seorang minta nasihati aku ya Rasulullah. La taghdab. Jangan marah. Sampai 3 kali diulang oleh Rasulullah. La taghdab. La taghdab. Jangan marah. Biasanya marah tuh yang bisa terjadi hal-hal yang lain pula. Dosa-dosa yang lain. Asalnya marah. Makanya kata-kata itu disimak sendiri gitu. Ini kalau aku keluarkan macam mana? Udah gitu berusaha kita menerima perkataan orang. Jangan menganggap perkataan orang itu seolah-olah tidak ada apa-apa. Ataupun kajian misalnya. Guru kami bilang, kita udah dapatnya itu. Udah hafalnya kita. Kajian selalu kita dengar. Tapi macam mana seolah-olah kita macam belum pernah mendengarkan. Begitulah orang-orang itu dulu. Orang-orang alim. Udah pernah itu saja. Tak boleh. Ada perkataan orang jahil misalnya. Tak paham ngomong sama kita. Kita dengarkan baik. Kalau salah nanti barulah kita lempangkan. Biar sampai hajat dia. Nah, itu dicela oleh syarak, marah. Al-ghadabu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu yufsidul iman. Marah itu merusak akan iman.
kama yufsidu sibrul asal. Jadi marah itu kata Rasulullah membinasakan akan iman seperti membinasakan patarwali. Patarwali ini brotowali. Nah, brotowali itu kok kami orang kampung akali-ali. Nah, seperti brotowali akan awir membinasakan seperti membinasakan brotowali akan air madu. Air madu itu kan manis. Kalau di madu air madu manis, masuk benda yang pahit, akar ali-ali, brotowali itu. Itulah ibaratnya. Rupanya al-ghadab, marah itu yufsidul iman, merusakkan iman. Maka diibaratkan merusakkan iman itu seperti brotowali membinasakan brotowali akan air madu. Nah, seperti dirusak oleh brotowali itu air yang manis, air madu, pahit ya jadinya. Nah, begitulah iman kita itu. Kalau marah kita itu rusak keimanan kita, bukan tercampak imannya, rusak. Berhati-hatilah kita, terutama di rumah kita sama istri. Menambah penyakit, menambah penyakit. Selalu marah itu nambah penyakit. Bisa aja nanti apa namanya itu copot, copot gitu bawa ke tanah wakaf. Yang udah sampailah ajalnya pula. Allah. Sabda Nabi SAW, ma ghadiba adun illa asfa ala jahannam, tiada marah seseorang melainkan hampir di atas neraka jahanam. Asalkan marah seseorang, maka dia itu dekat sekali kepada neraka jahanam. Biasanya kok marah tuh naik, dah merah wajah, cakap pun dah, badan tuh menggeletar, menambah penyakit. Udah siap marah tuh bukan tenang gitu. Berpikir, belakangan mau tahu salah, ngapalah aku marah tadi. Timbul penyesalan, tak bisa tidur karena menambah penyakit. Dan lagi sabda Nabi SAW, innal ghadaba minasyaiton, sesungguhnya ghadab itu daripada syaitan. Wa inna syaitona khuliqa minan nar, sesungguhnya setan itu diciptakan daripada api. Setan itu diciptakan daripada api. Wa inna ma tutfi'un naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Jadi kata Rasulullah, marah itu daripada setan. Bahwasanya setan dijadikan daripada api. Dan hanya saja api itu padam tentunya dengan air. Maka apabila marah seseorang, seorang di antara kalian marah, falyatawadda, maka hendaklah berwudu. Nanti bisa kita tes nanti di rumah, entah berkelahi gitu kan. Marah, lari ke kamar mandi, berwudu gitu. Tes tidak, redam tidak marah. Di warung nanti payah pula. Masing-masing dua marah, yuk berwudu gitu. Insya Allah hilang marah. Seperti itu. Habislah pasal yang ketiga. Insya Allah akan datang pertemuan selanjutnya al-faslur rabi', pasal yang keempat, fil hasad, pada menyatakan dengki. Hasad. Maksiat batin kita jauhkan, yaitu sarhut ta'am, gemar pada membanyakkan makan yang berlebih-lebihan sehingga malas kita beribadah, mengurangkan akan paham. Kemudian menjauhkan, membanyakkan perkataan, syarhul kalam, jangan banyak berkata-kata kecuali perkataan yang baik-baik. Kemudian masalah ghadab, marah, jangan sempat kita marah. Dan mungkin terakhir ada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad, Abu Daud,
dan Ibnu Majah, man kadzama ghaidzan wa huwa qadirun ala ayyufsida yumfidahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu Allahu minal uril aini masya. Barang siapa menahan marah padahal ia mampu melakukannya pada hari kiamat nanti, orang seperti ini Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk ketika dikumpulkan nanti di sana. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Terserah. Udah apa? Dia ini udah nak marah betul. Mampu dia marah tapi bisa dia menahan. Udah nak marah betul tapi tak jadi. Seperti itu. Jadi Allah berikan hadiah bidadari, terserah kita nak pilih macam mana. Mungkin itu saja yang bisa dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Mudah-mudahan maksiat zahir, terutama maksiat batin, keduanya dijadikan oleh Allah jauh daripada kita. Kalaupun kita termasuk pada golongan itu, maka bertobatlah kita kepada Allah dengan segera, dan jangan kita mengulangi perbuatan maksiat yang zahir maupun yang batin. Kepada Allah semenampun, kepada Bapak Ibu sekalian mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.